Dan itulah kenapa alasannya kenapa beliau tidak bisa mencernanya dengan baik. Jadi karena api pencernanya tidak begitu membara, jadi sangat sulit untuk mencerna makanan. Seperti halnya para penyembah atau orang-orang umum itu sulit untuk ada masalah dengan api pencernanya, itu biasa minum air jahe atau ramuan-ramuan untuk membangkitkan rasa nafsu makannya. Mother Mangal says to Mother Yashoda, "Don't worry, I'll eat it all on behalf of Krishna." Dan Madu Manggal menyampiri Ibu Yasoda, jangan khawatir, saya akan memakan semua ini atas nama Krishna. He's already fat, but he has a very big appetite. Jadi Madu Manggal sudah gemuk tapi ingin memakannya. There's one funny story about Manu Mangal. Jadi itu merupakan satu contoh cerita yang sangat menarik dari Madu Manggal. Mother Yashoda, she knows that somebody's stealing butter from her parlor. Tapi Ibu Yasoda sudah mengetahui bahwa ada hal yang mencuri hati dari anaknya. She suspects it's Krishna. She's 99% certain that Krishna is the butter. Dan beliau mengetahui bahwa Sri Krishna adalah pencuri mentega yang ahli. Tapi dia tidak bisa membuktikannya. So she wants to catch him red-handed. Dan dia ingin menangkapnya. So she puts up security system. Dan dia melakukan satu sistem keamanan. She puts bells on all of the butter pots. All the butter pots she puts bells. Dan menempatkan minyak di atas piringnya. Dan meletakkan juga gelang-gelangnya ketika di atas piring tersebut. Everywhere in the butter parlor she puts bells as an alarm system. Seperti halnya alarm, dijadikan alarm sistem. Whoever comes to steal butter, the bells will ring as her security system. Jadi halnya, jadi gelang-gelang itu akan berbunyi seperti halnya alarm. Don't ring. Jadi di Krishna itu ahli sekali dan bisa menyampaikan bahwa itu jangan berbunyi. While he's feasting on butter in the parlor, tapi ada suatu hal yang sangat luar biasa dari partner beliau. One of his friends takes butter and pops it into his mouth. Dan beliau langsung makannya dengan membawanya ke mulut beliau. So what is that? He takes butter and offers it to Krishna. Jadi dia mengambil itu berlawanan dengan Krishna. So it's an offering, right? Jadi itu merupakan satu persembahan. Like he's offering flowers. Seperti halnya pujari di sini mempersembahkan bunga. So he rings a bell. Membunyikan lonceng, bentang. Because his friend is offering him some into his mouth, some butter. That's an offering, just like we make offering to the deity. Jadi seperti halnya si Krishna masukkan makanan ke mulutnya, itu merupakan satu persembahan. Dan gelang-gelang tadi itu berbunyi, itu merupakan bagaikan gentang. Because it was counted as an offering, all the bells rang. Dan karena itu semua makanan dan semuanya gelang-gelang tadi yang di atas piring itu berbunyi. But all the garboy, Krishna and all the garboys, there was a small window in the back of the water parlor, and they all went out the small window. Tapi di sisi yang berlawanan tadi itu juga ada Krishna di mana para pengembala sapi makan persembahan tersebut. Manu Mangal was too fat. Tapi Madu Manggal sangat gemuk sekali. He could not fit through the window. Karena dia tidak bisa atau badannya tidak cukup dengan jendela. He tried to go through the window and he got stuck. Dan Madu Manggal ingin keluar dari
tempat makan tadi, tapi tidak bisa keluar melalui jendela. So picture this fat little boy is stuck in the window, and his legs are kicking like anything. He can't move. He's jammed in the window. He's stuck. Jadi badannya tidak cukup di jendela tersebut dan akhirnya kakinya mengelepat seperti itu. Very funny, actually. Itu cerita yang sangat lucu. So then Mother Yashoda hears the bells ring, so he figures, okay, I've got my thief now. Jadi Ibu Yashoda dari sistem alarmnya tadi dengan dengan gelang-gelang itu berbunyi, dan Ibu Yashoda ingin mengetahui bahwa ini adalah pencuri mentega saya. Running. Dan Ibu Yashoda datang dengan berlari. With her switch, you know. Switch means the little stick for beating. Dan beliau berlari membawa lidi, kayak lidi yang seperti itu. So then Krishna's gone, but she sees Manamangal stuck in the window with his little children. Krishna dapat pergi dan pengembala sapi lainnya juga dapat pergi, tapi Madhumangal masih terjebak di jendela tadi. Little feet are kicking. Dengan kaki yang masih mengelepat seperti itu. So she pulls him out of the window with her gopi friends. Jadi ingin menarik Madhumangal dari jendela. Alright, I know you're not the mastermind behind this scheme. Jadi saya mengetahui Anda tidak mungkin melakukan hal ini. Who's your boss? Siapa bos Anda? She wants him to confess who he's taking orders from. Jadi Ibu Yashoda ingin mengetahui siapa yang sebenarnya menyuruh. She still doesn't have proof that it's Krishna. Dan itu juga akan memberikan bukti bahwa Krishna adalah pencuri mentega. So to interrogate him, she ties him up in ropes while she's interrogating, you know. Jadi Ibu Yashoda mengikatnya dengan tali dan juga menanyakan dengan keras dengan siapa bosmu di balik ini semua. In the meantime, Krishna had plenty of time to go around the parlor on the outside. Dan di sisi lainnya Krishna sedang bermain di luar. So he comes running. Dan Krishna datang berlari di depan pintu dia. He sees that his mother is tied up Madhumangal. Dan beliau melihat ibunya mengikat Madhumangal. Ata, what have you done? This is aparad. This is Brahman aparad. He's a Brahman. You've tied him up. What is this nonsense? You have to untie him immediately. Jadi Krishna memarahi ibunya. Apa yang ibu lakukan? Ini adalah Brahmana aparat. Ibu telah mengikat seorang Brahmana. Whatever little Krishna orders, Mother Yashoda always follows that instruction. Jadi apapun yang diinginkan oleh Krishna, Ibu Yashoda selalu mengikutinya. So she untied Madhumangal and she didn't find out who the thief was. Dan akhirnya Ibu Yashoda melepaskan talinya dan melepaskan Madhumangal, dan akhirnya Ibu Yashoda belum mendapatkan jawaban siapa bos dari pencuri tersebut. These are the pastimes of Braj. Jadi itulah suatu lila dari Braj atau dari Braja. We should live for these things. Jadi kita harus mengetahui hal ini dan kita harus merasakan hidup dengan hal ini. Almost all of you are householders. Meskipun kebanyakan dari kita adalah seorang grihasta atau berumah tangga. Please make the time for hearing and chanting. Jadi di dalam rumah kita harus mengatur waktu kita untuk mengucapkan dan mendengarkan. Only one verse from Bhagavad Gita in the morning before you go to satu work. sloka saja di pagi hari sebelum kita berangkat bekerja. Or even one or two verses from Srimad Bhagavatam and purport by Prabhupada. Atau satu atau dua sloka dari Srimad Bhagavatam dan penjelasan Srila Prabhupada yang singkat sebelum kita berangkat Before you bekerja. go to work in the morning, men should do this. Sebelum kita berangkat bekerja, kita harus lakukan hal ini. Together with the wife. Dan bersama-sama duduk dengan istri. And if you have no more time, 15-20 minute kirtan. You haven't got the time for that. Don't tell me you haven't got the time for it. Dan apabila kita bisa mengatur waktu kita 10-15 menit lagi sebelum kita berangkat bekerja untuk lakukan kirtan kecil. 15 or 20 minute kirtan before you go to work.
Jadi 15 menit atau 20 menit sebelum kita berangkat bekerja. You got time for that, sir? Apakah Prabu memiliki waktu untuk hal demikian? You do, you see? All of you do. All you men who go to work, you have 15, 20 minutes if you go to work to sing a short bhajan for the pleasure of the Supreme Lord. Jadi ini dianjurkan oleh Maharaj. Jadi sebelum kita berangkat bekerja, kita harus melakukan kirtan yang sangat manis untuk kepuasan Tuhan Yang Maha Esa. And some scripture, some verse or two of Srimad Bhagavatam or Bhagavad Gita. Dan juga bisa untuk membaca satu sloka atau dua sloka dari Srimad Bhagavatam atau Srimad Bhagavad Gita. This is how you build your Krishna consciousness. Jadi itulah caranya bagaimana membangun kesadaran Krishna kita. In the evening when you come home from work, Dan ketika malam hari atau sore hari, ketika kita kembali dari bekerja, the men should shower. Seorang laki-laki harus mandi. Probably you're showering before you take dinner. Mungkin kita mandi sebelum makan malam. Put on Vaishnava dress like this, purple, Dan nice. setelah mandi kenakanlah pakaian Vaishnava. Everyone, all the men, when they come home from dinner, they should shower and put on Vaishnava dress immediately. Jadi dengan segera mungkin ketika kita kembali dari bekerja, kita harus mandi dan mengenakan pakaian Vaishnava before you take dinner. Sebelum kita melayani prasad malam atau makan malam. So then you create a nice Krishna conscious environment. Dan kita akan membuat lingkungan kesadaran Krishna yang sangat indah sekali, yang sangat bagus sekali. If you get away with going to work in a Balinese lungi, that would be very nice, but maybe you can't. Tapi apabila kita bisa bekerja dengan pakaian Bali, dengan mengenakan kamat, itu akan lebih bagus sekali. Tapi mungkin sulit untuk dilakukan di tempat bekerja. Work on your environment, work on the mood that you're creating at home. That's how you're going to become Krishna conscious, because it's too inconvenient for you to come here every day to the temple unless you're living only 10-15 minutes away. Jadi lingkungan yang kita buat di rumah itulah yang mempengaruhi kita. If you live only 10-15 minutes from the temple. Dari berapa penyembah yang tinggal 10 atau 15 menit dari temple di sini? 20 minutes. Ya 20 menit dari temple, rumahnya 20 menit dari temple. Half hour. Setengah jam. Not half hour. So a little inconvenience. So the probability is you aren't going to come every night, but you have to make your home a temple. Jadi karena permasalahan jarak yang jauh untuk tidak memungkinkan kita datang ke temple setiap harinya, jadi kita harus membuat rumah kita seperti temple. As I travel around the world, I go to homes of householders. Jadi karena beliau selalu berkeliling untuk melakukan pengajaran, dan beliau juga diundang di rumah para penyembah. There's a picture that's only about 1/3 of a meter by 1/4 of a meter. Pictures of Krishna on the wall, very small. In most Di rumah penyembah tersebut hanya ada foto yang berukuran 1,3 meter tentang Krishna. in most devotee homes, Dan kebanyakan di rumah penyembah it seperti itu. doesn't really hit you that this is a temple. Jadi itulah bukan suatu hal untuk menjadikan rumah seperti temple. So my request to you all is put very large pictures. Jadi permohonan Maharaj, taruhlah foto tentang Krishna yang besar, yang lebar di rumah. Very large pictures of Radha and Krishna and their Leela and Vrindavan. Bisa menaruh foto Radha Krishna atau lila beliau di Vrindavan. You can select off the net these pictures, Jadi kita photographs. bisa mencari dan memilihnya di internet, foto dengan berkualitas yang bagus. You select a fine number of pixels. You take it to the shop and they'll tell you if it's the right number of pixels for blowing it up to put on your wall. Dan kita bisa memilihnya di internet dengan pixel atau resolusi yang besar. Jadi kita bisa mencetaknya. On my wall I have a picture of Radha and Krishna, very beautiful painting. Jadi di dinding Maharaj itu beliau memiliki lukisan Radha Krishna yang sangat indah sekali. It's about 7 meters wide. Jadi kurang lebih 7 meter lebarnya. Takes up my whole wall. Jadi itu mengambil keseluruhan And bagian I have a large dinding beliau. altar for my Jagannath Baladeva and Subhadra deities.
Dan beliau juga memiliki altar untuk Jagannath Baladev Subhadra beliau. So although I live in a temple, when I'm not traveling, Dan beliau juga menaruhnya di temple di punya Vibhag. So, kalau beliau tidak berpergian atau my personal traveling. environment is always Krishna conscious. Jadi lingkungan yang beliau ciptakan atau yang beliau buat itu hanya untuk kesadaran Beautiful Krishna. pictures on all sides. Jadi ada gambar-gambar tentang Krishna yang sangat menarik di dinding-dinding. Then the other thing is you should be always playing bhajan Dan sisi lainnya juga kita harus memainkan bhajan and kirtan. dan kirtan. This way your home can be Krishna conscious. Dan dengan cara demikianlah rumah kita menjadi Krishna consciousness atau How many kesadaran of you Krishna. ready to commit to do this? Jadi berapa penyembah siap untuk berkomitmen melakukan hal ini di rumahnya? Curtains are closed now, so you're not singing in front of deities. Jadi karena altarnya ditutup dengan korden, jadi arca tidak bisa menyaksikan Prabu angkat tangan di sini. They have X-ray vision, so they can see through the curtains. Tapi karena beliau memiliki mata yang luar biasa, bisa tembus pandang, jadi beliau bisa melihat Prabu. So keep doing Krishna consciousness. I always play bhajan and kirtan. Jadi itu apapun kita bisa hubungkan dengan atau kaitkan dengan kesadaran Krishna. Maharaj selalu juga memainkan bhajan dan kirtan. I have a MP3 player with rechargeable batteries. Dan Maharaj memiliki box musik MP3 player yang bisa dicas setiap saat. It'll play for about 3 hours before it runs out. It'll play for about 3 hours before it runs out. Jadi itu bisa bertahan selama 3 jam. Alat box musik tersebut. So Hari Kripa, you're a witness. Most of the time when you come into my room, the Yeah. MP3 player is playing nice kirtan from Mayapur or Prabhupada singing. Dan saya sebagai saksinya dan selalu datang ke kamar Maharaj dimanapun Maharaj tinggal, itu selalu beliau menghidupkan alat musik tersebut atau box musik tersebut, baik dari musik dari Srila Prabhupada ataupun kirtan mela di Mayapur. I won't live in silence. I won't do it. Karena Maharaj tidak menyenangi itu adanya kesunyian There's always bhajan and kirtan playing. dan keramaian yang berarti bukan keramaian berteriak-teriak seperti tadi, tapi keramaian itu adalah bhajan dan kirtan. When I'm in my room, and I come from Punjabi, like my headquarters is Punjabi Bagar district of New Delhi. Dan ketika beliau datang ke kamar beliau di mana base beliau di Delhi, itu ada temple bernama Punjabi Bagh. Last night I turn off the MP3 player and I play the Prabhupada Bhajan box. Dan ketika malam hari, ketika beliau tidur, beliau mematikan MP3 player beliau dan menggantinya ke Prabhupada box itu. If you don't have one, you should get one so you can play it. Bagi para penyembah sudah memilikinya sangat bagus sekali, bisa di setel, dan bagi yang belum bisa mencarinya. So my deities are on the altar, so when I'm not in the room, I play the bhajan and kirtan for their pleasure. That's called Krishna consciousness. Dan juga apabila ketika arca Maharaj itu berada di kamar beliau, tidak ada di altar, itu juga beliau menghidupkan hal itu untuk kepuasan arca beliau. Some devotees come into my room when the light is on. They turn off the light, or they turn off the fan. Ketika para penyembah yang melayani beliau, ketika lampunya hidup dan beliau mematikan, ketika musik tersebut hidup dan beliau penyembah itu mematikan lampunya dan menghidupkan kipas. They think nobody's in the room. Dan mereka berpikir bahwa tidak ada seseorang di kamar. Why the fan should be on, nobody's in the room, just a waste of energy. Ketika tidak ada seorang di kamar, kipas masih hidup, itu hanya membuang-buang energi listrik. Sound right to you? Apakah itu benar? It does. Nobody's in the room. Apakah tidak ada seseorang di kamar? So deities are nobody. Apakah arca itu bukan seseorang? You ever seen the Pujaris offering fans to the deity? Apakah Prabu tidak pernah melihat Rojari mempersembahkan kipas merah atau cemara kepada arca? Just happens to be an electric fan.
But the foolish neophytes, almost atheists, they're thinking nobody's in the room, so turn off the lights, turn off the fan. Jadi ketika arca beliau berada di kamar, gitu, ketika beliau pergi dan hanya pelayan beliau itu mematikan semuanya, mematikan lampu dan mematikan kipas, padahal ada arca di sana. For the pleasure of the deity. Dan beliau menghidupkan kipas itu hanya untuk memuaskan arca beliau. If you can't understand that deity is a person, what have you understood in Krishna consciousness? Jadi apabila kita hanya melihat bahwa arca itu hanyalah sebuah logam, jadi itu bukan berarti kita mantap dalam kebenaran Krishna. are so beautiful, they're so alive. How could you think they're not persons? Jadi beliau sangat indah, beliau sangat menawan, beliau merupakan kehidupan. Jadi bagaimana kita bisa memikirkan bahwa arca itu tidak hidup atau tidak Also, merupakan satu Jagannath, person. Baladev, Subhadra are so beautiful. Kita bisa so melihat jolly. Jagannath, Baladev, Subhadra sangat cantik, They're nicely taken care of. yang kita harus merawatnya atau memujanya juga dengan sangat So indah. how could you possibly think they're not persons? Jadi bagaimana kita bisa memikirkan bahwa beliau bukan merupakan suatu kepribadian. Just take these tips, please, that I've given you. How to make your home Christian conscious. Jadi mohon terimalah saran ini untuk menjadikan rumah sadar akan Krishna atau menjadikan tempel. See a big booster in your Krishna conscious, then you can experience Ananda, even though men have to go Dan to kita work. bisa mengembangkan kesadaran Krishna kita dan akhirnya kita mendapatkan ananda. You may not like your boss, you may not like the job, Mungkin kita tidak menyukai pekerjaan kita ketika kita berangkat bekerja atau tidak menyukai bos kita. what if your life is centered around the pleasure of deities at home? Tapi kehidupan kita sepenuhnya untuk kepuasan arca kita yang kita laksanakan di rumah. You can experience Ananda. Dan itu juga kita akan bisa rasakan dengan ananda. But if your life's not centered around the pleasure of the deity, then it'll be very dry. Dan kalau kita tidak melakukan untuk kepuasan arca, hidup kita akan menjadi kering. So, any questions, comments? Apakah ada pertanyaan dan komentar? No questions? Komentar? If you have no questions, it means you agree completely with everything I said. Jadi kalau tidak ada pertanyaan maupun komentar, berarti Prabu dan Mataji setuju dengan apa yang disarankan oleh Maharaj. Nice temple here, it's well managed. Everything is very beautiful. Deities are most beautiful. So, you please take this advantage in your consciousness, Krishna consciousness. Jadi Prabu dan Mataji sangat beruntung sekali sudah memiliki tempel yang sangat indah dan memiliki arca juga yang sangat cantik, dan kita harus memanage atau menjaganya dengan